Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat, semangat, dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas sampai di sidang BPUPKI. Nah, selanjutnya, BPUPKI menjalani masa reses selama 1 bulan setelah masa persidangan BPUPKI yang pertama selesai. Namun, sebelum masa reses, BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Panitia ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan beranggotakan 8 orang, yaitu Muhammad Hatta, Sutarjo, kemudian Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, dan Oto Iskandar Dinata. Panitia kecil ini bertugas menampung saran, usulan, dan berbagai pemikiran dari anggota tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan pertemuan dengan para anggota BPUPKI lainnya. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan untuk membentuk panitia dengan jumlah anggota 9 orang. Maka dinamakan Panitia 9. Panitia 9 ini bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun anggota Panitia 9 itu antara lain Insinyur Soekarno, kemudian Dr. Andes Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, dan Kiai Haji Wahid Hasyim, Haji Agus Salim, serta Abi Kusno Cokro Suyoso. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Hasil kerja Panitia 9 oleh Muhammad Yamin dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta, yang berbunyi sebagai berikut. Adapun bunyi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter adalah 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Selanjutnya, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, tugas pertama PPKI adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tugas keduanya adalah melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya ke seluruh dunia.
Dan keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan sidang yang pertama, dan hasil keputusan sidang tersebut yang pertama adalah menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Dalam sidang PPKI tersebut, beberapa anggota PPKI yang berasal dari Indonesia Timur mengusulkan untuk menghilangkan 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta, yaitu dikata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ya. Nah, karena dengan jiwa kebangsaan serta untuk menjaga rasa persatuan dan toleransi yang luar biasa dari umat Islam, maka pendiri negara menyepakati perubahan Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 19 Agustus 1945, hasil sidang kedua PPKI itu yang pertama adalah membentuk KNIP. Kemudian yang kedua merancang pembentukan 12 departemen. Dan yang ketiga adalah menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Dan terakhir adalah hasil sidang ketiga PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, Komite Nasional Indonesia merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dilaksanakannya pemilu. Jadi sebelum dilaksanakannya pemilu, maka KNI lah yang berfungsi. Kemudian Partai Nasional Indonesia dirancang menjadi Partai Tunggal Negara Republik Indonesia, namun keputusan ini dibatalkan. Dan yang ketiga adalah Badan Keamanan Rakyat atau BKR berfungsi sebagai penjaga keamanan umum di setiap daerah. Alhamdulillah, sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bertambah ilmu kita mengenai dasar negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.